Halo semua, kita kembali lagi masuk ke dalam sesi inventory atau persediaan. Oke, masih ingat ya definisi dari persediaan? Apa persediaan? Persediaan yaitu merupakan aset yang dimiliki perusahaan dengan tujuan yaitu untuk dijual. Oleh karena itu penting sekali bagi perusahaan untuk menjaga persediaannya dan juga menghitung dengan tepat. Yang pernah kita bahas pada sesi sebelumnya bahwa sistem pencatatan inventory ada dua, yaitu yang pertama dilakukan secara periodik dan yang kedua dilakukan secara perpetual ya. Periodik artinya dilakukan pada saat end of period. Sedangkan perpetual dilaksanakan pada saat setiap ada transaksi akan mengupdate sistem pencatatan inventory, sehingga secara real time akan diketahui berapa jumlah saldo akhir inventory. Untuk memastikan ya bahwa inventory ini tepat, maka perusahaan melaksanakan physical inventory atau yang kita kenal dengan stock opnam. Untuk memastikan persediaan secara fisik sama dengan persediaan secara buku ya. Jadi untuk memastikan keakuratan, ketepatan jumlah inventory. Penting sekali bagi perusahaan untuk menentukan berapa sih saldo inventory pada saat akhir period ya. Oleh karena itu penting sekali kita tahu ownership dari barang ini milik siapa ketika perusahaan melakukan stock taking untuk memastikan berapakah saldo akhir inventory perusahaan. Maka perusahaan harus tahu bahwa yang dihitung adalah memang benar-benar inventory yang dimiliki oleh perusahaan, bukan miliknya vendor dan bukan miliknya customer. Nah, bagaimana ketika perusahaan ingin menentukan ketika ada barang dalam perjalanan atau good in transit? Barang dalam perjalanan artinya barang tersebut telah dibeli perusahaan, purchase good but not yet received, belum diterima. Atau barang yang dijual, barang telah terjual, sold good but not yet delivered ya. Oleh karena itu kita harus menentukan, oleh karena itu barang tersebut milik siapa ya. Itu perlu ditentukan. Bagaimana cara menentukannya? Oleh karena itu harus ditentukan dulu pada saat pembelian atau penjualan menggunakan persyaratannya apa ya. FOB shipping point atau FOB destination. Ketika perusahaan menggunakan persyaratan pengiriman berupa FOB shipping point, maka ownership ya, perpindahan kepemilikan barang telah diserahkan kepada buyer ketika barang tersebut keluar ya dari gudang seller di sini ya. Ketika keluar dari gudang seller maka barang telah menjadi milik buyer. Oleh karena itu selama in transit, pada waktu buyer membeli dan masih in transit, maka menjadi milik buyer ya. Contoh ya, misalnya pada saat tanggal end of June ya, misalnya tanggal 29 Juni barang dibeli ya, 29 Juni barang dibeli ya, purchase good seharga $1.000, belum sampai ya, estimasi tiba arrive-nya akan tiba at Juli tanggal 3 ya, 3 Juli. Okay. Oleh karena itu pada saat akhir bulan Juni untuk menghitung berapakah saldo inventory, maka harus ditambahkan angka 1.000 karena telah menjadi milik buyer. Ya. Nah, sekarang kita masuk
Bagaimana kalau tem pengirimannya menggunakan FOB destination point yang sebelah kanan? Kalau menggunakan FOB destination point, maka serah terima barang ini ketika telah sampai di gudang buyer. Ya, di sini baru menjadi milik buyer. Oleh karena itu pada saat in transit perjalanan masih menjadi milik seller, ya. Nah, kalau misalnya dengan case yang sama seperti ini, 29 Juni membeli barang 1000, tibanya 3 Juli. Kalau menggunakan persyaratannya FOB destination point, maka barang in transit 1000 pada saat perusahaan membuat laporan Juni adalah milik seller. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana dengan barang konsinyasi? Barang konsinyasi apakah milik perusahaan ketika perusahaan dititipin barang? Misalnya ya, Aeon, Mall Aeon ya, memiliki barang konsinyasi dari berbagai merek dagang, misalnya dari sepatu Adidas ya, dari sepatu New Balance gitu ya, dititipin barang oleh vendor. Pada saat melakukan stok opnam ya, harusnya barang konsinyasi dihitung nggak menjadi inventory Aeon? Tidak ya, karena itu adalah barang titipan tapi menjadi milik vendor. Oleh karena itu pada saat stock taking tidak perlu dihitung. Oke. Nah, sekarang ini kita contoh nih ya, Deng Import completed its inventory count. Ya, total inventory count dihitung ada 200.000 yen ya. Lalu ada 3 condition. Yang pertama, Deng included inventory goods held on consignment for Volsco seharga 15.000 yen. Ya. Boleh nggak barang consignment 15.000 dihitung? Nggak boleh ya, oleh karena itu ini harusnya di take out ya, di take out ini nggak boleh ya. Nomor 2, company did not include in the count purchase goods 10,000 which were in transit. Company ini belum menghitung barang dalam perjalanan seharga 10.000, di mana terms pembeliannya adalah FOB shipping point ya. Bagaimana kalau FOB shipping point? Meskipun dalam perjalanan berarti kan telah keluar ya dari gudang seller, harusnya dihitung. Maka ini harusnya ditambahkan ya, karena di sini dijelaskan did not included. Oleh karena itu harus kita tambah 10.000. Yang ketiga, company did not include in the count inventory that has been sold with cost 12,000 yen, which was in transit. Termsnya FOB shipping point. Nah, ini penjualan ya. Perusahaan belum menghitung ya persediaan dalam perjalanan atas barang yang dijual seharga 12.000 ya. Kalau perusahaan menjual barang, barangnya masih dalam perjalanan, belum tiba di gudang pembeli ya, FOB shipping point ya. 12.000 ini milik siapa? Miliknya Deng Import atau miliknya customer sebagai pembeli? Karena FOB shipping point, maka miliknya pembeli ya atau customer. Berarti kalau dia bilang belum menghitung 12.000 ini, oleh karena itu ini sudah tepat, korek ya. Oke. Oleh karena itu, jadi jumlahnya berapa? Apakah 200.000? Nah, tentunya tidak ya. Kita harus 200.000, kita take out 15.000, kita tambahkan 10.000 ya.
Ya, seperti ini ya. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam cost flow ya. Kalau tadi kita sudah melihat sistem perhitungan, sistem pencatatan inventory, sekarang kita mau menghitung cost flow ya, menghitung. Apakah mau menggunakan FIFO atau average? FIFO artinya first in first out. Kalau average di rata-rata gitu ya. Nah, saya kasih contoh. Misalnya ya, tanggal 1 Juni membeli barang, kita anggap satu barang aja ya, seharga 5.000. Tanggal 5 Juni purchase lagi, naik harganya sudah 6.000. Tanggal 7 Juni naik lagi menjadi 8.000. Tanggal 10 Juni beli lagi naik menjadi 9.000. Ya. Ini data purchase yang kiri. Kemudian perusahaan mau menjual barang kepada customer, sold to customer. Sold to customernya tanggal 15 Juni. Ya, menjual 1 unit barang ya. Nah, pada saat penjualan 1 unit barang ya, berapa harga pokoknya? Kalau mau menggunakan metode FIFO, first in first out ya, yang dibeli pertama itu yang dijual duluan ya. Oleh karena itu kalau mau menggunakan FIFO, maka yang diambil adalah harga pembelian pertama. Sehingga kalau menggunakan FIFO dengan costnya 5.000 ya, nih COGS nya 5.000. Tapi kalau mau menggunakan average, ini FIFO ya. Kalau average bagaimana? Maka ini kita totalkan, kita bagi 4 ya. 5 tambah 6 11 ya. 11 tambah 8 19, 19 tambah 9 28 ya. 28.000 dibagi 4, maka average-nya adalah 7.000 ya. Seperti itu ya. Itu adalah cara menentukan cost dari barang yang kita jual.